Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, salam sejahtera dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertengahan minggu ketiga sesudah Trinitatis 6 Juli 2025. Terambil dari kitab Yesaya pasal 66 ayat 10 sampai 14 dan bacaan dari Galatia pasal 6 ayat 11 sampai 18. Diikat oleh topik atau tema menjadi ciptaan baru. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Gabe Tinoppanai baru. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Yesaya pasal 66 ayat 1 sampai 24. Keselamatan sesudah hukuman. Khotbah kita dari ayat 10 sampai 14. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya, supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertengahan minggu ketiga sesudah Trinitatis 6 Juli 2025. Dihubungkan dengan topik menjadi ciptaan baru, Gabe Tinoppanai baru. Saudara, menurut pembagiannya, kitab Yesaya 66 ini masuk pada bagian Trito Yesaya atau Yesaya ketiga. Inilah pasal terakhir dari keseluruhan kitab Yesaya. Apa dan bagaimana situasi yang dihidupi oleh bangsa Israel ketika itu? Mereka baru saja kembali dari pembuangan Babel setelah menderita sebagai tawanan atau buangan selama 70 tahun, sebagaimana Yeremia pasal 25 ayat 11. Itu sudah terjadi 2 generasi Bapak Ibu. Dari sudut kebutuhan sehari-hari, baru saja mereka memulai usaha-usaha pemulihan dalam hal pertanian, mengerjakan sawah ladang, menanami tanaman untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Keadaan kebanyakan hidup mereka pada waktu itu masih sangat sederhana sekali. Ada yang masih sangat-sangat miskin. Ada yang sudah memperoleh hasil pertanian beberapa kali. Jadi bisa dikatakan keadaan hidup mereka sedang mengalami krisis dalam berbagai-bagai bidang, dalam bidang sandang pangan, istilah sekarang sembako, atau masih menghadapi krisis moneter, krisis keuangan. Nah, dari sudut psikologis masa, tentu saja mereka masih mengalami trauma atau masih mengalami rasa takut, masih dihantui rasa galau, cemas, stres karena belum aman
Sedangkan dari sudut kerohanian, ibadah mereka belum terlaksana sebagaimana biasanya di bait Allah. Bait Allah mereka pada saat itu masih dalam keadaan hancur, rata tanah masih kelihatan tinggal puing-puing belaka. Padahal bait Allah itulah simbol kehadiran Tuhan bagi mereka. Mereka hanya bisa beribadah di bait Allah saja. Nah, saudara, dapat dikatakan bahwa keadaan Israel pada saat itu sungguh mengalami pukulan yang sangat berat sekali dari segala segi kehidupan. Mereka diliputi berbagai ancaman hidup yang sangat serius, kecemasan, ketakutan, dan trauma akibat keadaan yang baru saja mereka alami di Babel. Mereka sangat butuh apul-apul, penghiburan, penguatan, topangan, dan kedamaian hati. Nah, saudara, Tuhan begitu percis mengetahui kebutuhan umatnya saat itu. Melalui Yesaya, Tuhan memberitahu bagaimana Tuhan hendak dan akan memulihkan, menghibur, dan menyelamatkan umatnya. Pada Yesaya pasal 66 ini, penulis kitab Yesaya membuat judulnya Keselamatan Sesudah Hukuman. Mari kita lihat perikop khotbah kita ini. Pada ayat 10 sampai 11, Tuhan memberi penghiburan apul-apul dan penguatan semangat bagi orang Israel atau Yehuda agar mereka bersuka cita. Ada 3 bentuk kata kerja yang dipakai di sini. Simahu dalam bahasa Ibrani artinya bersukacitalah. Kemudian wegilu artinya bersorak-soraklah. Dan sisu artinya bergirang segirang-girangnya. Nah, saudara, ini membuktikan bahwa sekarang Tuhan tidak lagi menginginkan umatnya Israel itu frustrasi, stres, trauma, cemas, dan takut. Nah, bagaimana mendapatkan sukacita itu? Dengan manis dan indah sekali Yesaya menggambarkan bahwa sukacita kita itu diberikan oleh Tuhan sendiri, bukan dari yang lain-lain. Kehadiran Tuhan yang memberi sukacita digambarkan seperti seorang ibu yang menyusui bayinya dengan ASI, air susu ibu yang tentunya pasti segar hingga anak itu, bayi itu kenyang. Si bayi yang tadinya lapar, haus, menangis, mulutnya kering kerontang, tetapi setelah diberi ASI, air susu ibu oleh ibu, maka anak itu menjadi tenang, aman, damai, sejahtera, bahagia, tidur pulas. Kemudian pada ayat 12 dan 13, berkat-berkat yang diberikan Tuhan itu digambarkan seperti sungai dan seperti batang air yang membanjir, Bapak Ibu. Nah, apa artinya gambaran itu? Gambaran seperti sungai dan batang air yang membanjir itu merupakan gambaran dari berkat-berkat, pemberian dan campur tangan Tuhan. Itu gambaran daripada berkat Tuhan yang tidak terukur itu, tidak terhitung, tidak terprediksi, yang mengalir terus-menerus, sambung menyambung, nggak pernah stop, nggak pernah berhenti. Meski seolah-olah kita merasa seperti ditinggalkan oleh Tuhan itu, tetapi di balik semua pergumulan-pergumulan itu ada rencana, ada berkat-berkat Tuhan yang terbaik, seperti air sungai yang tidak putus-putusnya. Jadi berkat-berkat Tuhan itu, Bapak Ibu, bukan saja diukur oleh uang, oleh harta yang banyak yang melimpah. Meskipun itu juga termasuk berkat-berkat Tuhan juga. Ada banyak berkat-berkat lainnya dari Tuhan yang kita tidak terprediksi, Bapak Ibu. Tidak terhitung, terduga-duga. Kemudian pada ayat terakhir, ayat 14, tujuan akhir dari pemberian berkat-berkat itu dari Tuhan agar hati kita menjadi girang dan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat.
Saudara, ini mendorong orang Israel yang sedang dalam suasana keterpurukan itu agar tidak putus asa, tetapi akan semakin berharap bahwa apapun yang dikatakan oleh Tuhan itu bukan hanya sekedar janji-janji manis yang tidak pernah terrealisir, bukan, tetapi merupakan suatu jaminan, suatu kepastian. Kalau disebut di sini akan seperti rumput yang tumbuh lebat, itu memberi makna ada pertumbuhan hidup yang sangat-sangat kuat, ada kekuatan yang memberi kita ketegaran, kita memiliki konsistensi. Nah, terjemahan Bibel Hata Batak Toba, jala mertumbur holi-holi muna songoni kaurata. Sebutan holi-holi muna di sini menggambarkan alat tubuh yang menopang semua pertumbuhan badan, pertumbuhan tubuh, pertumbuhan hidup manusia. Holi-holi itu tulang-tulang, itulah Bapak Ibu. Jadi kalau holi-holi atau tulang-tulang sudah bertumbuh, sudah kuat, maka hidup juga semakin kuat, semakin tegar. Tidak akan ada rasa putus asa lagi. Kita akan tetap bersemangat meski harus menghadapi berbagai-bagai pergumulan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kunci untuk mendapatkan janji manis dari Tuhan ini persis seperti seruan topik minggu ketiga sesudah Trinitatis 6 Juli 2025, menjadi ciptaan baru, gabetino panai baru, jadi berkat-berkat dan pertumbuhan hidup yang kuat, yang kokoh ditentukan oleh bahwa kita sudah ciptaan baru. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah, saudara, itulah isi khotbah kita di pertengahan minggu ketiga sesudah Trinitatis 6 Juli 2025, dihubungkan dengan topik menjadi ciptaan baru, gabetino panai baru. Nah, bagaimana hidup orang yang sudah menjadi ciptaan baru itu? Mari kita lihat beberapa pengajaran Tuhan lewat khotbah ini. Pengajaran pertama, hidup kita dipenuhi sukacita yang berasal dari Allah. Nah, saudara, inilah yang pertama sekali dipesankan Tuhan bagi orang Israel di saat diperhadapkan dengan keadaan ketidaknyamanan hidup setelah pulang dari pembuangan Babel itu, yakni sukacita. Dan inilah juga realitas yang dihadapi semua manusia di sepanjang zaman hingga masa kini, hingga pada saat kita sekarang, yakni kita butuh sukacita. Sukacita itu merupakan kebutuhan primer. Primer itu Bapak Ibu, terutama bagi kita yang sedang mengalami berbagai-bagai pergumulan, tantangan, goncangan hidup, bahkan teror mental, teror spiritual, hingga mencapai trauma, kecemasan dan ketakutan. Orang yang seperti itu sangat-sangat butuh sukacita. Itu sebabnya Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, Bapak Ibu, bagaimana caranya untuk mencapai sukacita ini? Sukacita yang bagaimana? Yang dikatakan oleh Yesaya atau penulis Amsal yang barusan saya baca, yang menjadi obat yang manjur itu. Nah, di dunia ini orang mencari sukacita itu dengan berbagai-bagai cara, usaha, dan trik-trik jitu. Ada yang mencoba mendapatkan sukacita itu pada harta yang banyak, materi yang berlimpah, dan untuk itu banyak yang juga menyalahgunakan jabatannya, kuasanya, atau kedudukannya untuk memperoleh uang, harta yang banyak. Lewat apa? Ya, bisa saja menempuh cara-cara kotor, korupsi, KKN, dan lain-lain. Ada yang mencari sukacita itu dengan makanan, minuman, pesta pora, hingga mabuk-mabukan. Demikian juga ada yang membeli sukacita itu di nightclub, lewat perempuan-perempuan yang dianggapnya bisa memberikan kesenangan, perempuan-perempuan WTS, juga lewat mengkonsumsi pil-pil penenang, pil-pil terlarang seperti ganja, heroin, sabu-sabu, dan juga praktek-praktek kotor lainnya yang dianggap bisa memberi kebahagiaan semu. Nah, saudara, semua sukacita yang seperti itu sangat-sangat menyesatkan, mematikan, dan dibenci oleh Tuhan. Ingat itu. Dalam khotbah ini, Tuhan
Tuhan menyerukan agar kita mendapatkan sukacita, sorak-sorai, kegirangan yang dari Tuhan sendiri, Bapak Ibu. Tuhanlah yang digambarkan di sini seperti seorang ibu yang sedang menyusui anaknya. Nah, seperti ibu yang mengasihi bayinya, demikian Tuhan sangat mengasihi umatnya, mengasihi kita orang percaya. Nah, lewat gambaran tanda kutip menyusui dari ibu kepada anak ini terjadi hubungan kasih sayang yang intim. Itu gambaran penyusuan itu. Keadaan si bayi yang terkadang menangis meskipun saat mengisap ASI dari ibunya, air susu dari ibunya, dia menangis. Itu merupakan gambaran bagaimana kita pun sering berduka, menangis, mencucurkan air mata. Itu gambaran kita. Seperti bayi yang tidak menyadari kasih ibunya sehingga menangis terus di pangkuan ibunya ketika sedang mengisap air susu ibunya. Nah, seperti itulah gambaran kita. Sering sekali menangis meski Tuhan sedang menjagai, sedang memangku kita itu, Bapak Ibu, tanpa kita sadari. Namun pada akhirnya si bayi akan merasa damai itu, akan merasa bahagia, tidurnya pulas. Nah, demikianlah kita merasa bahagia, akan merasa terobati, akan merasa damai, tenang, sejahtera di saat kita sedang menghadapi berbagai-bagai cobaan itu. Seperti bayi yang sedang tidur pulas, itulah keadaan kita karena kita tinggal atau berdiam di pangkuan ibu kita, itu Tuhan. Kita berada di pangkuan Bapa Surgawi itu, saudara. Lewat firman yang kita dengar dan kita konsumsi setiap kali kita beribadah, lewat doa-doa di saat kita bersekutu dengan Tuhan, maka kita mendapatkan air susu murni dari Tuhan. Air susu murni dari Tuhan itulah yang memberi kita sukacita, damai, sejahtera, dan kebahagiaan di saat kita menghadapi pergumulan dan tantangan-tantangan hidup. Dan tentunya hanya orang yang sudah menjadi ciptaan baru, gabetino pane barulah yang bisa merasakan firman Tuhan itu sebagai air susu yang menguatkan dan memuaskan hidupnya. Kalau dia sudah percaya kepada firman Tuhan itu, semoga kita menghidupi topik minggu ketiga sesudah Trinitatis ini agar kita di saat menghadapi goyangan-goyangan iman pun, tetapi kita harus tetap kuat, aman, teguh, dan bahagia di dalam pangkuan Bapa Surgawi kita. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran kedua menjadi persoalan sekarang. Maukah kita meminum air susu yang dari Tuhan atau mencari air susu duniawi ini? Saudara, sudah kita jelaskan betapa indahnya gambaran pemeliharaan Allah oleh Yesaya pasal 66 ini. Seperti seorang ibu yang menyusukan anaknya, mendapatkan asupan gizi rohani dan jasmani yang memberi kesehatan, kekuatan, dan pertumbuhan bagi anaknya, sehingga anaknya di pangkuannya menjadi senang, tenang, damai, sejahtera, aman, Bapak Ibu. Nah, saudara, inilah gambaran hidup orang yang mau digembalakan, diiring, dikawal, dituntun oleh Tuhan. Inilah gambaran hidup dari orang yang mau berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan, Bapak Ibu, dalam segala hal, dalam segala kondisi, dalam segala situasi, terutama di saat menghadapi pergumulan atau tantangan-tantangan hidup, menghadapi penderitaan, ancaman sakit, penyakit, dan lain-lain, Bapak Ibu, akan digendong dan dibelai-belai di pangkuan Tuhan. Katanya tadi pada ayat 12, dihibur-hiburnya ayat 13, dan hatinya akan girang ayat 14. Saudara, tergambar dalam hidupnya apa? Ada ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Ada hubungan yang mesra, yang dekat, yang intim dengan Tuhan, dan dia mendapat kasih sayang dan perlindungan yang aman dalam segala ancaman-ancaman hidup yang dia alami. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini yang menjadi pertanyaan dan renungan yang dalam bagi kita saat ini. Apa? Maukah kita tanda kutip menyusu kepada Tuhan sebagaimana digambarkan Yesaya ini? Mau
Maukah kita berlindung dalam pangkuan Sang Ibu kita, yakni Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus? Maukah kita menjadikan firman Tuhan itu menjadi gizi rohani yang lezat, yang memberi kita penguatan dan pertumbuhan rohani? Nah, ini pertanyaan dan persoalan. Atau ketika kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai kemelut, tantangan, dan ancaman dalam hidup sehari-hari kita, ancaman terhadap kesehatan tubuh kita, ancaman terhadap usaha, pekerjaan, bisnis, tiga-tiga yang sedang Anda atau Bapak Ibu tekuni, maka apa yang Anda lakukan? Ada banyak orang merasa bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia. Tuhan kita anggap tidak lagi peduli dengan masalah yang sedang menekan kita. Tuhan sudah jauh dari kita. Apakah seperti itu pikiran kita? Nah, akibatnya banyak di antara mereka yang mencari tanda kutip air susu kenikmatan dunia. Ada yang mencari perlindungan pada kuasa-kuasa duniawi, meminta obat-obat kepada dukun-dukun, kepada roh-roh peramal, dan berbagai-bagai kekuatan-kekuatan magic, jimat-jimat, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, ini yang menjadi persoalan. Ingat, Bapak Ibu, semua itu membuat orang yang melakukannya itu makin sesat, makin rusak, makin runyam, dan semakin terkapar, jatuh, Bapak Ibu. Hanya pada pangkuan Tuhanlah kita berlindung, mendapat ketenangan, kesenangan, kedamaian, mendapat obat mujarab yang tidak sama dengan obat-obat duniawi, apalagi obat-obat yang diberikan dukun-dukun. Mari kita percayakan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan dengan menjaga diri kita tetap menjadi ciptaan baru, gabetinopane baru mahita, sebagaimana seruan topik minggu ketiga sesudah Trinitatis 6 Juli 2025. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran ketiga, kasih Tuhan akan mengalir terus-menerus tanpa ada yang bisa menghalangi, memblokirnya. Nah, saudara, kasih dan perhatian Allah kepada umatnya berlaku secara terus-menerus. Hal ini nyata pada ayat 14 melalui ungkapan yang ditulis oleh Yesaya. Aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir, Bapak Ibu. Nah, apa artinya? Itulah gambaran dari penyertaan dan kepedulian Tuhan atas hidup orang-orang yang percaya kepadanya. Percis seperti yang ditulis oleh pemazmur. Kalau kita baca Mazmur pasal 66 ayat 7, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Bagi Yesaya dan penulis Mazmur 66 ayat 7, Bapak Ibu, Allah tidak pernah meninggalkan kita, terutama di saat kita menghadapi berbagai persoalan dan kemelut hidup, seberat apapun itu. Dan pemandangan seperti inilah yang seharusnya ada, seharusnya hidup dan bergema senantiasa di dalam diri kita. Apa itu? Kita harus mengingat kasih dan perbuatan Allah yang senantiasa menyelamatkan kita di kala menghadapi situasi yang seberat apapun. Setiap orang kita semestinya menyadari bahwa baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya, kasih Tuhan Allah itu tetap menyertai kita, menyertai umatnya. Besarnya kasih Allah yang digambarkan di sini seperti kasih seorang ibu menunjuk sikap Allah bagaikan seorang ibu yang berusaha menghibur anaknya terus-menerus dan tak pernah pudar. Tadi kita sudah jelaskan. Kasih seorang ibu terhadap anaknya tidak terpengaruh oleh sikap anaknya, sejelek apapun sikap anaknya itu, tetapi sikap ibunya nggak pernah terpengaruh. Hal ini lebih jelas kalau dibandingkan dengan pernyataan dalam Yesaya pasal 49 ayat 15 sampai 16. Di sana ditulis, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku, kata Tuhan.
Penggambaran Yesaya ini menegaskan bahwa kasih Allah tetap terarah kepada umatnya secara terus-menerus. Kasih Allah jauh lebih besar dibanding masalah yang sedang menekan umatnya. Nah, saudara, kita tahu bahwa seorang ibu penuh perjuangan dalam mengasihi anaknya sejak dari kandungan toh. Kalau anaknya sakit dan menderita, seorang ibu ikut merasakan sakit dan menderita. Seorang ibu rela tidak makan asal anaknya makan. Seorang ibu rela berjalan kemana-mana mencari sesuap nasi dan kebutuhan anak-anaknya meski harus menderita. Dan banyak lagi pengorbanan ibu demi anak-anaknya tuh. Seperti itulah gambaran daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, gambaran ini yang harus ada pada diri kita setiap saat. Ada Allah, ada ibu kita, ada Tuhan Yesus yang kasihnya tetap terarah kepada kita terus-menerus. Kasih Allah jauh lebih besar dari atau dibandingkan dengan masalah-masalah yang menekan diri kita. Marilah kita tanggapi ajakan Yesaya ini, Bapak Ibu, agar di tengah situasi yang tanpa harapan, di saat menghadapi berbagai-bagai tantangan yang menekan, mari kita bersukacita, mari kita bergirang hati, mengingat Allah hadir di tengah-tengah kita. Nah, Bapak Ibu, jauhkan segala keadaan frustrasi, ya, jauhkan keadaan cemas di saat keadaan hidupmu tidak menguntungkan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana caranya menjauhkan rasa frustrasi ini? Nah, kita belajar dari pengalaman dan pengajaran Yesaya dalam khotbah ini. Ketika menghadapi kondisi sulit, hati kita jangan hanya terfokus kepada beratnya situasi yang kita hadapi itu. Jangan lihat beratnya kondisi dan tantangan hidup itu, tetapi lihatlah besarnya kasih Allah. Jangan lihat bagaimana kemampuan hidupmu menghadapi semua permasalahan hidup, tetapi lihatlah kemampuan Tuhan, kemampuan Allah. Ada Bapa kita, ada Ibu yang senantiasa memperdulikan kita, itulah Tuhan Allah kita. Jangan berfokus pada rencanamu sendiri, tetapi arahkan, sesuaikan, dan sinkronkanlah rencanamu itu, keinginanmu itu dalam bingkai rencananya, rencana Tuhan. Ingatlah bahwa dalam sepanjang hidupmu Allah menggunakan berbagai-bagai cara untuk menyelamatkanmu. Orang yang sudah menikmati sikap hidup seperti itu, dialah yang telah menjadi ciptaan baru, gabetinopane baru, sebagaimana seruan topik minggu ketiga sesudah Trinitatis 6 Juli 2025. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertanggungan minggu ketiga sesudah Trinitatis 6 Juli 2025 dari Yesaya pasal 66 ayat 10 sampai 14 ini, agar semakin banyak orang yang mau sungguh-sungguh menjadi ciptaan baru, gabetinopane baru, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain, agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hapasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggungan minggu ketiga sesudah Trinitatis. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Horas, amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu kuat memberikan penopangan bagi kami. Seperti orang Israel di saat kembali dari pembuangan Babel, mereka menghadapi berbagai-bagai tantangan, kekecewaan hidup, banyak hal yang membuat mereka tidak damai sejahtera. Hal seperti itu bisa saja membuat banyak di antara kami juga, Tuhan, yang bisa membuat hati dan pikiran kami tidak ada damai sejahtera. Biarlah kami seperti tema dan topik minggu ini, kami menjadi ciptaan yang baru oleh Roh Kudus. Tuhan membentuk kami menjadi manusia-manusia baru, sehingga kami berpedoman sepenuhnya kepada rancangan Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah berikutnya untuk kemuliaan Tuhan. Amin.